sejarah waktu sholat, dan setiap rakaatnya tersimpan Subscribe, makna. semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diperintahkannya sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita kerjakan sampai dunia berakhir nanti, ternyata sholat juga sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Seperti dikutip dalam kitab Sulamul Munajah karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani dan kitab Rahasia Sholat Nabi karya Ustadz Syamsuddin Nur S.Ag yang diterjemahkan oleh F.P. Kalam Ulama. Asal-usul sejarah atau hikmah dari setiap 5 sholat fardu menurut Syekh Nawawi terkait dengan kisah Nabi-Nabi. 1. Sholat subuh. Sholat subuh ialah salat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. 2 rakaat subuh dijalankan oleh Nabi Adam di bumi setelah diturunkan dari surga. Waktu itu, pertama kali Nabi Adam melihat kegelapan. Begitu gelapnya keadaan sekitar, ia pun merasakan ketakutan yang amat sangat. Namun kemudian kegelapan itu secara lamban mulai sirna mengusir rasa takut dan perlahan terbitlah terang. Itulah pergantian waktu malam menuju pagi. Karena itu, 2 rakaat subuh dilaksanakan Nabi Adam sebagai rasa syukur atas sirnanya kegelapan pengharapan atas datangnya kecerahan. 2. Sholat zuhur. Nabi Ibrahim alaihi salam ialah orang pertama yang melaksanakan salat zuhur. 4 rakaat salat zuhur dilaksanakan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika Nabi Ismail alaihi salam yang rencananya akan disembelihnya sebagai kurban diganti dengan seekor domba. Kejadian itu terjadi tatkala siang. Tepatnya matahari bergeser sedikit dari titik tengahnya alias waktu zuhur. 4 rakaat itu menunjukkan beberapa perasaan Nabi Ibrahim. 1 rakaat ialah penanda kesyukuran atas digantikan Nabi Ismail sebagai kurban. 1 rakaat karena kegembiraan. 1 rakaat untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 rakaat lagi sebagai rasa syukur atas domba pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sholat Asyar. Manusia pertama yang melaksanakan salat asyar ialah Nabi Yunus alaihi salam ketika ia keluar dari perut ikan paus. Ketika di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus seakan-akan seperti anak burung yang tidak ada bulunya. Nabi Yunus juga menghadapi 4 kegelapan, yaitu kegelapan usus ikan paus, kegelapan air, kegelapan malam, dan 1 kegelapan dalam perut ikan paus. Ketika waktu asyar, Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Ia kemudian melaksanakan salat 4 rakaat, karena bersyukur kepada Allah atas selamatnya dari 4 kegelapan tersebut. 4. Sholat maghrib. Sedangkan 3 rakaat salat maghrib punya sejarah tersendiri yang tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Isa alaihi salam ketika berhasil keluar dari kaumnya yang hendak membunuh beliau di penghujung senja. 3 rakaat itu sangat bermakna bagi Nabi Isa. 1 rakaat menandai perjuangan beliau menegakkan tauhid dan menafikan semua bentuk sesembahan kecuali Allah. 1 rakaat untuk menafikan hinaan dan tuduhan kaumnya atas ibundanya yang melahirkannya tanpa ayah. 1 rakaat terakhir menunjukkan betapa ketuhanan itu hanya milik Allah semata yang maha kuasa. 5. Sholat Isya. Dihilangkan 4 kesedihan yang menimpa Nabi Musa alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meninggalkan kota Madian menjadi sejarah penetapan salat Isya 4 rakaat. Tercatat 4 kesedihan itu berhubungan dengan istrinya, saudaranya yang bernama Nabi Harun, anak-anaknya, dan kekuasaan Fir'aun. Ketika semua kesedihan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam, Nabi Musa melaksanakan salat 4 rakaat sebagai rasa syukur atas segalanya. Demikianlah kisah Nabi terkait salat fardu 5 waktu yang dijalankan umat Islam. Semoga semakin memperkuat keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagaimana tata cara sholat nabi-nabi terdahulu wallahu alam bisyawab.